Halo teman-teman, welcome to Sisi Lain channel. Let's thinking, let's talking and found something. Let's talking. Oke, kali ini gue mau ngebahas langsung aja kayak biasa, ngebahas yang udah ada di berita aja. Jadi biar enggak terlalu kontroversi. Ini gue baca kompas.com di Instagram per baru ya, ini gue bikin 9 Februari, ini baru 2 jam lalu, baru banget. Ini agak ini sih agak ngeri juga, cuman dia di sini ngasih tanda kutip suruh belajar sini dulu lah, suruh belajar sini dulu lah Bloomberg itu. Jadi di sini Pak Muldoko ya, teman-teman tahu semua ya. Di sini gue membacakan dari Kompas aja. Jadi di Sisi Lain channel kita ngebahas yang udah ada aja. Jadi biar kita berpikir, terus kita talking, berbicara dan menemukan sesuatu. Jadi di sini gue baca di Instagramnya kompas.com. Nanti kita klik linknya, kita baca dulu aja ya. Di sini Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menilai prediksi bahwa pandemi di Indonesia bisa jadi berakhir dalam 10 tahun itu berlebihan. Oke, jadi di sini udah kelihatan. Prediksi yang ditulis media yang berbasis di Amerika Serikat, Bloomberg, itu didasarkan pada lambannya proses vaksinasi. Jadi eh, ternyata di sini Bloomberg dikasih komentar dari Pak Muldoko. Nah, barulah tanda kutip suruh belajar sih dulu lah Bloomberg itu, kata Muldoko. Muldoko mengaku di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, jajaran Menteri di Kabinet Indonesia Maju sudah memikirkan upaya agar vaksinasi rampung dalam 1,5 tahun. Oke, next. Kemarin dalam sidang kabinet sudah dipikirkan bagaimana keinginan Pak Jokowi untuk secepatnya 1,5 tahun, ujarnya. Bagaimana pendapat sahabat kompas.com? Oke, jadi di sini Kompas memberikan pertanyaan lagi kepada pembaca setianya. Oke, jadi kita baca aja komentar dari netizen teman-teman ya. Nah, jadi oh ya, sebelumnya kita buka dulu nih link di IG story-nya. Oke, kita buka aja. Gimana nih bukanya? Ikuti link IG story. Coba kita cek. Nah, ini buka di PC agak ini teman-teman ya. Link IG story-nya. Mungkin di sini ada beritanya ya. Oke, next sebentar ya. Nah ini lihat selengkapnya. Aduh, nggak bisa di. Oh ya, oke. Ini tadi Kompas buka link baru. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan netizen sambil buka link baru. Di sini kita bisa lihat, jadi ingat Menkes 2020 Februari. Oke, next. Nah, jadi teman-teman baca aja ya. Gua mau bacainnya terlalu ini, netizen tahu sendiri ya. Ya begitulah. Nah, ini kita baca dari berita seutuhnya Kompas. Di sini prediksi pandemi berakhir 10 tahun berlebihan ya. Menurut gue sih juga berlebihan ya. Cuman nggak tahu ya Bloomberg ambil dari mana, mungkin pakai statistika, mungkin pakai rumus tertentu atau probabilitas atau pakai standar deviasi atau apalah ya, mungkin yang nggak ngerti di sini. Sama kayak tadi beritanya. Oke. Eh, oke, sama kayak tadi teman-teman nanti bisa baca aja, sama sih. Kurang lebih sama. Nah ini tadi nggak ada nih. Saat ini pemerintah telah mengamankan ratusan juta dosis vaksin dari berbagai perusahaan vaksin dunia. Yes. Selain itu, tengah dikembangkan vaksin buatan negeri yang diprediksi akan membantu mempercepat proses vaksinasi. Jadi dalam negeri udah bikin vaksin teman-teman ya. Kalau vaksin merah putih sudah berproduksi 2022, itu lebih cepat lagi 2022. Oke, masih tahun depan. Sebelumnya Bloomberg pada Jumat 5 Februari, baru kemarin beritanya teman-teman ya, memberikan laporan mengenai penanganan pandemi dan upaya vaksinasi dari berbagai negara dunia. Oke. Berdasarkan hitungan Bloomberg, proses vaksinasi Indonesia masih kalah cepat dengan beberapa negara-negara lainnya. Oke. Dengan kecepatan vaksinasi saat ini, diprediksi Indonesia baru bisa menjangkau 75% populasi untuk vaksinasi dan mengakhiri pandemi sekitar 10 tahun lagi. Oke.
Indonesia tidak sendiri, analisis serupa, India dan Rusia juga memiliki waktu estimasi sama, 1 dekade untuk prosesnya. Kayaknya dibuat setelah Bloomberg membangun basis data suntikan vaksinasi Covid di seluruh dunia. Oke, berarti berikut, Bloomberg ini membuat datanya itu berdasarkan ini ya, kayaknya dia pakai statistik bener deh. Jadi mungkin kelihatannya dia pakai analisis, suntikannya berapa banyak dari vaksin yang ada dengan populasi, ya udah ketahuan sih ya. Cuman ya 10 tahun kayaknya agak sedikit berlebihan ya, mungkin kita baca aja komen netizen. Jadi mungkin kalau ada yang ngerti, statistik atau matematik sederhana mungkin ya biar bisa dijabarin ya teman-teman ya. Jadi, dosisnya vaksinnya di sini ada berapa tadi kita lihat ya. Vaksinnya itu bentar tadi kita baca, wait, sedang menit, oh enggak sih di sini enggak disebutkan, ininya ya, detailnya ya. Di sini mengamankan ratusan juta dosis vaksin. Jadi nggak ada angka utuhnya berapa, ya sebenarnya tinggal dibagi aja, ada berapa vaksin yang ada dibagi jumlah penduduk, terus 1 hari ada berapa orang yang divaksin ya ketahuan sih. Ya kalau 1,5 tahun, dibagi 150 juta orang warga Indonesia, 1 hari harus berapa orang yang disuntik vaksin. Jadi kita bisa ngitung ya, 1,5 tahun itu setahunnya 365 hari, tambah lagi, separuhnya mungkin 150, jadi 500 hari. 500 hari harus vaksin 150 juta sampai 200 juta orang. Jadi teman-teman bagi aja, mungkin coba kita iseng hitung aja lah ya, jadi 500 hari kurang lebih ya, mungkin biar enak lah ya, 365, dibagi 2, 183, oke jadi 1,5 tahun, 365 hari ditambah 183, 548 hari total harus vaksin semua. Jadi, vaksinnya ada berapa kita nggak tahu, kalau penduduknya ada 200 juta kurang lebih, tinggal dibagi 500 aja, 200 juta, mungkin dibagi 500 lah biar enak, 400.000 jadi harus 1 hari itu harus 400.000 orang yang divaksin kurang lebih untuk, mencapai target ya. Ini hitungan sederhana aja sih matematika ya, nggak pakai probabilitas, nggak pakai statistik. Jadi mungkin kita bisa lihat ya 1 hari sekarang udah berapa orang divaksin, jadi seperti itu. Kalau gua hitung manual sih ya, mungkin kita baca teman-teman setuju, "Pak, ini negara kita mengatur semua, opini boleh, tapi finalnya ada di kita." Oke, betul. Jadi ada pro kontra biasa ya, namanya juga netizen, teman-temannya tahu sendiri ya kalau ngomong gimana. Siap channel, jadi gua nggak mau bacain yang aneh-aneh. Jadi, silakan teman-teman komentar, mungkin ada yang punya hitungan lebih tepat, ada berapa vaksin yang udah disuntikan per hari berapa, 1,5 tahun kira-kira deadline itu progres nggak ya? Kita nggak tahu ya, dengan pemerintahan kondisi seperti sekarang bencana juga masih datang terus. Nah ini ya ada yang bilang juga logis sih, 10 tahun lagi penduduk Indonesia 270 juta lagi dia ngitung nggak detail ya kan, lebih banyak, gua 200 juta. Itu belum kelemas sama kelahiran yang baru ya, vaksin aja berapa jumlah ya, logis 10 tahun lagi ya. Mungkin kalau 1 hari 400.000 orang divaksin bisa sih 1,5 tahun ya, mungkin itu aja sih dari gua. Ini aja sih hitungan cepat aja, ya mungkin media asing ngasih input cuman terlalu ini ya, mungkin terlalu gimana ya, terlalu men-judge. Jadi kita kayak dianggap nggak bisa, ya kita bisa sih yakin lah ya. Kita juga punya apa, herbal yang bagus kok, nggak harus, menunggu vaksin luar atau gimana. Ya mungkin kita doakan aja pemerintah kasih kita yang terbaik, dan Bloomberg ini kita buktikan aja nggak seperti gitu hitungannya. Jadi kita bisa target 1 hari 400.000 orang kurang lebih kalau mau dapat disuntik 200 juta orang semuanya. Oke, jadi dari gua itu aja sisi lain channel, let's thinking, let's talking and found something. Kita udah nemuin sesuatu. Teman-teman bisa share mungkin dari yang punya rincian matematika yang lebih rinci, mungkin yang mungkin pakai statistik atau gimana ya. Silakan di share, komen, like dan subscribe, jangan lupa teman-temannya. Sampai ketemu di konten gua selanjutnya. Bye.